kami akan beranjak ke pembicara kami berikutnya, yaitu Bapak Diki Farabi, Kepala ITPC Osaka. Pak Diki, MC bisa di spotlight Pak Dikinya? Ya. Ya, baik. Selamat sore Ibu Santi. Selamat sore Pak Diki. Silakan Pak Diki, langsung Pak Diki. Ya, langsung singkat aja ya mungkin. Iya. Saya membahas mengenai pasar porang di Jepang. Untuk paparan bisa di-share mungkin. Saya sudah kirim ke Bu Dina. Saya sudah kirim ke panitia. Okay. Bisa dibantu. Silakan, bisa langsung panitia, bisa dibantu. Oke, mungkin sambil menunggu saja Bu ya. Jadi porang itu kalau saya bercerita sedikit sudah ada sejak abad ke-6 di Jepang. Jadi itu dibawa oleh Cina dan Korea. Jadi sudah ada dari zaman dahulu kala. Lalu terus berkembang hingga itu berada di abad ke-17 itu sudah berkembang di seluruh Jepang. Oke, udah ada ininya ya. Jadi sehingga sampai dengan sekarang porang cukup dikenal lah sebagai makanan utama Jepang. Bisa di-share itunya atau dari saya aja? Mungkin panitia bisa bantu atau mungkin dari Bapak juga bisa. Oke. Ya. Ya. Tadi Oke, lanjut aja slide pertama. Slide kedua maksudnya. Slide kedua. Slide berikutnya mungkin, next slide. Ya, jadi tadi melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Wamendak dan juga oleh Bapak Dijen, dan wakil oleh Pak Marolop, bahwa transaksi neraca perdagangan Indonesia ke Jepang saat ini sampai dengan bulan April, Januari-April ini mengalami surplus sebesar 1 miliar US dolar, dan di mana didominasi oleh non migas. Lalu di sisi kanan itu, jika kita melihat data ekspor 5 produk migas Indonesia ke Jepang, memang masih didominasi oleh produk-produk industrial ya, jadi produk industri. Nah, jika kita berkaca kepada HS, terutama HS yang disampaikan mengenai porang, maka saya batasi itu ada 3 yang disampaikan. Pertama itu HS 210690, namun untuk HS ini itu masih dikelompokkan berbagai macam produk-produk pangan olahan. Jadi seperti ada campuran gula untuk minuman, milk fat, terus fat oil, ada rumput laut di sana, gula, suplemen makanan, sukrosa dan lain sebagainya. Nah, untuk porang sendiri, Konnyaku itu dia ada di HS code untuk di Jepang sendiri 2106902440. Nah, lalu yang berikutnya itu ada satu HS 121299 itu yang memang biasa dipakai oleh dari Indonesia untuk ekspor, tapi itu kan lebih banyak ke produk umbi ya. Namun di sini kami informasikan produk ubi itu memang ada restricted karena di sini ada isu bakteri kalau tidak salah ingat. Jadi memang agak sedikit sehingga nilai ekspornya itu cukup kecil. Lalu juga saya juga memperhatikan dari paparan sebelumnya untuk HS yang terakhir 071410 itu memang tidak ada datanya. Oke, lanjut berikutnya. Slide berikutnya. Next slide. Next slide ya. Panitia. Mungkin dari panitia bisa bantu next slide. Nah, saya sampaikan mengenai kondisi Jepang saat ini, Ibu Santi dan Bapak Ibu sekalian semua. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Revis, itu tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa Jepang sudah ada tanaman porang itu sudah sejak lama ya Pak, sejak dari abad ke-6 dibawa dari Cina. Jadi Jepang sendiri itu memiliki budaya porang dalam negeri. Itu tepatnya di Gunma, daerah Kanto, sekitar 2 jam perjalanan dari Tokyo. Jadi ada di ke arah atas. Nah, Jepang sendiri itu mengimpor porang dari RRT dan Myanmar. Jadi mereka lebih banyak pasokan itu dari
Cina dan Myanmar. Secara harga itu RRT merupakan harga yang lebih bersaing, dan untuk Myanmar itu memiliki tarif masuk 0% karena dikategorikan sebagai negara least developed country. Jadi nanti ini saya sampaikan juga importasi Jepang terhadap porang di tahun 2020 ya, berdasarkan High Code. Nah, dari RRT itu mendominasi sebesar 11.000 ton, jadi 11 juta kilogram itu masuk melalui RRT, itu dalam bentuk produk jadi, shirataki, blok konyaku, odeng, dan sebagainya. Kemudian kan ada Mas Randy, saya coba cek lagi nilai untuk ekspor importasi porang dari Korea, karena ada masuk porang juga dari Korea, itu kurang lebih 1 juta kilogram, dengan valuasi kurang lebih 80 juta yen. Lalu kemudian untuk HS code yang berikutnya yaitu 122991110, karena Jepang mengenal untuk ini adalah produk porang yang bukan chips ya, tapi sudah bentuk powder. Jadi di Jepang sih tidak ada masuk porang chips. Jadi kebutuhan di sini lebih banyak diminta adalah produk yang berupa blok shirataki. Nah, kalau kami melihat dari data impor dari Ministry of Finance Jepang, volume dari Cina itu cukup banyak sampai dengan tahun 2020, periode 1 tahun sampai tahun 2020 itu kurang lebih 2.660 kg. Lalu juga terus untuk kok hilang gambarnya? Dari saya. Apa dari saya? Yang ini saya? Mungkin dari Bapak lebih gampang, Pak. Hah? Mungkin dari Bapak saja nggak apa-apa, biar lebih ini juga. Oke, sebentar. Ya. Ya, kelihatan Bu? Belum Pak. Belum kelihatan? Belum kelihatan Pak. Kenapa nih? Oke, coba sekali lagi Pak. Sudah kelihatan sekarang? Sebentar coba ya, di unshare dulu, terus dicoba lagi Pak. Ini kok agak jadi malah error ya? Jadi error ya. Mungkin dari panitia bisa ada yang bantu? Mbak Hardi atau Mbak Dina bisa bantu? Dari panitia? Ya, coba, sorry, sebentar saya cari ulang ya. Sudah kelihatan, Bu? Belum, Pak. Oh, sudah sekarang. Ya, silakan Pak, dilanjut. Oke, nah jadi mau ulangi kembali. Untuk hash code untuk 121291110 itu tubes konyaku dan ornat cut itu mereka banyak masuk itu untuk bentuk sudah powder ya Bu ya. Jadi bukan chips gitu. Kami beberapa kali banyak menerima inquiry dari pelaku usaha porang di Indonesia ingin memasarkan chips. Kami sudah menjelaskan bahwa di sini tuh permintaan lebih banyak bentuknya sudah jadi blok atau shirataki, jadi sudah diolah. Nah, ini untuk nilai nilai importasi Jepang. Jadi saat ini Jepang juga mengimpor dari Cina yang banyak RRT dan juga dari Myanmar, dilihat dari segi volumenya. Lalu saya bicara mengenai tarif masuk, tadi seperti yang sampaikan sendiri, memang untuk Jepang sendiri karena porang itu diproduksi dalam negeri, jadi tarif masuknya sangat mahal. Jadi untuk HS code 12.12.9910 sendiri itu tarifnya itu berdasarkan kuota 267 ton itu 40% tarif masuknya. Lalu tarif umumnya sebesar 3.218 yen, itu kurang lebih berarti sekitar berapa tuh? 100 sebentar, sekarang nilainya berapa ya? 32 kurang lebih sekitar 400 ribuan itu per kilogram tarif masuk untuk HS code tersebut 12.12.9910. Lalu untuk HS code yang barang jadi itu tarif generalnya itu sebesar 25%. Dan untuk ASEAN sendiri, kalau yang bisa masuk ASEAN masuk kena tarif 21,3%, sehingga memang ini menjadi tantangan buat Indonesia karena tarif masuk untuk Jepang ini cukup besar gitu. Jadi sehingga untuk dari sisi harga kita memang
memang agak susah ya jadi bersaingnya. Jadi memang ini perlu untuk kita perhatikan bersama. Kemudian ini analisa pasar saya terkait porang. Jadi selama ini saya melihat memang porang itu didominasi oleh Konnyaku Blok. Jadi seperti ini. Jadi seperti blok yang dari Bapak Ibu lihat ini saya temukan ada di supermarket Gyomusupa. Gyomusupa ini supermarket retail besar. Jadi ada sekitar 400 gerai di Jepang. Jadi memasukkan bentuknya blok dan shirataki. Harganya sendiri itu per setiap 500 gram itu sebesar 200 yen atau kurang lebih berapa 20 ribuan ya kurang lebih ya segitu per 500 gram. Lalu untuk yang yang shirataki itu kurang lebih harganya sekitar 45 yen per kemasan 200 gram. Jadi konnyaku Jepang ini disajikan berupa odeng. Odeng itu kayak makanan packaging kemasan untuk disajikan sebagai tambahan makanan di miso soup gitu. Jadi kalau di sini tuh ada yakitori seperti sate itu masuk ada ininya. Lalu juga masuk ke kalau ada sashimi di situ juga ada odengnya, ada porangnya. Jadi sebagai pelengkap makanan utama. Nah, terus berikutnya Jepang juga memiliki museum konnyaku. Kan tadi saya sampaikan dia sebagai memiliki budidaya. Di Jepang sendiri ada lokasi perkebunannya itu di Gunma, lokasi perkebunan konnyaku di Jepang. Nah, ini juga terkait analisa pasar kami untuk produk online. Untuk online powder sendiri itu ditemukan di daerah prefektur Gunma juga sebagai penjualnya per 100 gram mereka menjual harga 800 yen. Kemudian ini tadi saya sampaikan mengenai odeng, ini adalah salah satu pelengkap menu makanan mereka sehari-hari. Jadi sashimi lalu di ramen dan sebagainya mereka biasanya menyajikan menu pelengkap seperti ini. Ini juga saya lampirkan referensi mengenai konyak, nanti mungkin paparan saya bisa di share juga mengenai baik itu mengenai gambaran konnyaku Jepang, lalu juga ada artikel dari Jetro dan juga dari memang salah satu museum konyak yang ada di Jepang. Dan kami juga telah membuat market brief mengenai food preparation. Food preparation ini tadi disampaikan memang tidak spesifik untuk konnyaku, tapi memang lebih kepada secara general, secara umum ya, sebagai potensi produk-produk food preparation yang dapat menjadi peluang Indonesia untuk masuki pasar Jepang. Mungkin itu saja dari saya, sebelumnya mungkin bisa diskusi saja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Diki. Mungkin sambil menunggu ada yang raise hand, saya sedikit bertanya, Pak. Ya. Di sini ada mungkin saya beri prioritas kepada peserta. Pak Muhammad, silakan Pak, di-unmute langsung bertanya, Pak. Terima kasih Bu Santi, Pak Diki, Pak Randy ya yang dari Busan ya. Pak Bu Santi, saya dari Menko Perekonomian. Oh ya Pak, silakan Pak. Jadi saya sudah menyimak dari awal, termasuk Pak Dirjen, Pak Wamendak. Sebentar, Pak Diki, apakah Pak Iwan sama Bu Tika masih di sana, sama Pak Mirsanu Hidayat di Osaka? Sudah kembali, Bapak. Oh, jenengan penggantinya Pak Iwan? Kebetulan saya pengganti beliau baru di sini baru 4 bulan sih. Oke, siap Bu Santi. Jadi saya pernah ke Osaka, tapi urusan sawit. Nah, sekarang sama Pak Diki urusan porang ya. Ya, silakan Pak. Langsung dengan pertanyaan. Bu Santi, yang harus kita sampaikan ke audiens. Tepung porang tidak bisa dijadikan pengganti tepung atau tapioka. Kemudian, tepung porang itu hanya sebagai pencampur, bukan bahan utama. Jadi kalau ada informasi dari siapapun bahwasanya bakso berbahan porang, kemudian apapun berbahan porang itu adalah campurannya ya, bukan 100% dari porang. Itu harus kita luruskan, Bu Santi. Yang berikutnya, berdasarkan riset dari Universitas Brawijaya, seperti tadi disampaikan Pak Dirjen Tanaman Pangan, porang sama Bu Nurul atau Bu siapa tadi, porang terbaik itu memang dari Madiun, dari Indonesia, wabil khusus dari Madiun, yang sudah dilepas varietasnya. Kemudian yang berikutnya,
Korea, Taiwan itu masih mayoritas impor dari China. Kenapa? Karena sudah bisa menghasilkan tepung dengan kadar glukomanan 90%. Indonesia sekarang ini 76% kadar glukomanannya. Tepung dengan kadar glukomanan 76%. Baru Ambiko di Pasuruan yang sudah bisa menghasilkan tepung orang dengan kadar glukomanan 80-90%. Ambiko adalah pensuplai terbesar tepung ke Jepang, Pak Diki. Nah, Cina sekarang baru hanya bisa menerima tepung dari Indonesia, pun belum bisa langsung dari Indonesia, Bu Santi. Makanya sebenarnya kami sedang koordinasi dengan Kementan sama Kemlu. Bagaimana mitigasi kita terhadap China? Karena kan kalau industri Indonesia itu impor ke Cina lewat Vietnam, lewat Thailand, akhirnya kan nilai tambahnya kita sedikit tergerus. Ya kan, mendingan lebih baik kita langsung ekspor ke China. Nah, ini tadi sebenarnya pas Pak Denny masih bicara, saya belum bisa masuk, Bu Santi. Saya mau nanya itu sebenarnya, mitigasi risiko kita, bagaimana biar kita bisa langsung ekspor ke China itu sudah sampai seperti apa statusnya sampai sekarang. Tapi saya nggak bisa masuk, Bu Santi. Nah, kemudian berikutnya, tadi pertanyaan bagus, saya lupa dari siapa. Kalau sekarang kita masih menanam porang, memang Presiden Jokowi mentargetkan 100.000 hektar sampai tahun 2024. Itu adalah sisi hulunya, Bu Santi. Tetapi harus kita mitigasi adalah teman-teman Kementerian Perindustrian belum diundang sama Bu Santi, bagaimana kita menyiapkan hilirisasinya. Jangan sampai nanti 2 tahun ke depan kita akan terjadi time bomb panen porang, tetapi industri kita belum bisa menyerap semuanya. Jangan sampai nanti petani jadi patah hati lagi, Bu Santi. Baik, ya, jadi ini poin-poin yang harus kita catat. Nah, terima kasih banyak, Pak. Ya. Saya sudah berdiskusi dengan Brawijaya, riset porangnya, kemudian dengan Ambiko Pasuruan, kemudian Asia Prima Konjab Madiun, kemudian dengan Hayumi di Gresik. Jadi, Bu, intinya adalah kita ini sekarang harus menghitung berapa total agregat kebutuhan porang dunia. Ya, baik. Karena tadi sebenarnya China, kemudian Jepang tadi Mas Diki menyampaikan mereka juga punya kebun porang, Bu Santi. Pasti mereka akan mengutamakan produksi dalam negeri dulu sebelum mengimpor dari negara luar. Jadi jangan sampai nanti kita mau melempar ke luar nggak bisa, industri dalam negeri belum bisa menyerap. Nah, usulan teman-teman industri yang sudah existing, bagaimana kita menciptakan pasar dalam negeri. Makanya kita perlu ngundang seperti Indofood, Wings Food, kemudian Garuda Food, Bu Santi, bagaimana mereka bisa membantu untuk menyerap porang dalam negeri untuk campuran bahan makanan mereka. Baik, karena jadi dengan seperti itu, nanti kita akan bisa menentukan harga sendiri, akhirnya berdampak kepada harga porang. Kalau sekarang di Jawa Timur itu rata-rata 6.000 sampai 7.500 per kilogram, Bu Santi. Ini porang basah. Ya, jadi baik, memang Kementan sudah melarang untuk mengekspor umbi basah, Bu Santi. Ini harus kita kawal bersama-sama. Jangan sampai nanti kata kita dikembangkan di Korea, di China, di Jepang, akhirnya malah mereka menjadi perusahaan terbesar umbi basahnya. Kita nanti menjadi pengimpor, ini tragis, Bu Santi. Mohon dikawal dari itu. Nah, sementara itu saja, Bu Santi. Nanti saya akan akhirnya nanti kalau ada apa-apa kita berkomunikasi lagi. Makasih, Mas Diki, Pak Indra dari Busan dan Bu Santi. Makasih. Terima kasih, Pak. Mungkin yang keduanya, Ibu Paramita Hapsari, silakan Bu di-unmute langsung pertanyaan. Ibu Paramita atau Pak Hinggar, salah satu bisa di-unmute langsung dengan pertanyaannya. Panitia bisa membantu. Terima kasih informasinya. Oke, sepertinya udah hand down ya, bukan tidak ada lagi yang. Mungkin panitia bisa bantu saya untuk melihat jika ada yang raise hand biar saya bisa memanggil mereka. Sambil menunggu Pak Diki, ini juga sudah sore waktunya. Bu Retno. Oke, mungkin atau Pak Hinggar mau bertanya mungkin. Oke, saya tambahan dikit ya, Bu Santi ya. Retno itu, Bu Retno tuh. Jadi bertanya. Oke.
Silakan Pak ditambahkan apa yang. Jadi memang kami pernah ketemu dengan salah satu importir porang ya di Jepang sini di daerah Yamaguchi. Kebetulan tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen itu ada daftar importir ya. Di situ kita ketemu salah satu importirnya. Nah, mereka intinya tuh telah berkomunikasi dengan salah satu perusahaan porang di Indonesia, Bu. Namun yang namanya karakteristik Jepang ya, mereka kan penting traceability, Bu. Jadi mereka itu mau memastikan sampai dengan ke kebun, jadi sampai datang ke lokasi seperti apa, lihat tanamnya seperti apa, orangnya, lalu petani bagaimana, terus bawanya seperti apa. Namun terkendala sama corona, Bu. Jadi agak kesulitan. Nah, mereka membuka peluang jika memang ada perusahaan Indonesia yang punya fasilitas porang yang sudah siap untuk blok Konjac dan Shirataki, mereka sangat ingin sekali berkomunikasi. Itu aja sih, Bu, mungkin tambahan dari saya.